I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lismawati dengan NIM 201201834 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas yaitu tugas ujian akhir semester berupa pembuatan video pembelajaran dengan mata kuliah perbandingan mazhab yang diampu oleh Bapak Ayatullah Kumaini MPD dengan judul materi yang akan saya bahas yaitu tentang perbandingan mazhab dalam bidang munakahat. Adapun poin-poin yang menjadi pembahasan saya pada hari ini yaitu yang pertama mengenai kedudukan wali bagi wanita dalam akad nikah, kemudian hukum talak tiga sekaligus dan hukum menikahi wanita hamil. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana sih kedudukan wali bagi wanita dalam akad nikah, kemudian bagaimana hukum talak 3 sekaligus, dan bagaimana hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang kedudukan wali bagi wanita dalam akad nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. Secara etimologis, wali itu mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama adalah prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hukum talak 3 sekaligus. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan. Talak 3 sekaligus hanya mengalami perpisahan yang tidak dapat rujuk kembali. Sedangkan Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan agar rumah tangga yang kekal abadi dalam suatu ikatan yang suci. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi kemaslahatannya, talak 3 sekaligus dalam satu majelis atau dengan lafaz 3 kali maka akan jatuh 1. Sehingga pintu untuk rujuk kembali antara suami dan istri akan terbuka lebar dan diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Talak 3 sekaligus menurut hukum pernikahan di Indonesia yaitu seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3, maka suami tersebut tidak halal lagi kembali kepada suaminya kecuali si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Pernikahan yang dilakukan istri tersebut adalah pernikahan yang sah. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian bagaimana pendapat ulama tentang talak 3 sekaligus? Talak yang disyariatkan adalah talak 1 yang digunakan suami untuk menceraikan istrinya. Sebab dengan talak 1 saja sudah cukup menjadi alasan untuk mendapatkan tujuan yang disyariatkan dalam talak. Dengan demikian, penambahan atas talak itu merupakan penambahan yang tidak dibutuhkan. Adapun jika suami mentalak istrinya lebih dari 1 talak, maka sesungguhnya talak tersebut menjadi talak bid'ah yang dilarang, baik dengan 1 ucapan ataupun dengan ucapan yang terpisah-pisah.
Apabila suami berkata kepada istrinya, "Kamu ditalak 3 atau 2," atau berkata kepadanya, "Kamu ditalak," lalu menalaknya lagi dengan kesempatan yang lain, yaitu masih dalam keadaan suci sebelum berhubungan badan, maka dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat. Pertama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi, serta jumhur ulama salaf dan khalaf bahwa talak tersebut merupakan talak bid'ah yang terlarang atau jatuh talak 3. Maksudnya, talak yang disyariatkan itu adalah talak yang terjadi sekali, namun bila suami tergesa-gesa hingga mentalak istrinya dengan talak 2 atau 3 sekaligus, maka dengan demikian ia telah menyalahi aturan dan talaknya menjadi talak bid'ah dan terlarang. Materi yang selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita hamil. Menikahi wanita hamil karena cerai atau suaminya meninggal, yaitu harus menunggu sampai lepas masa iddahnya selesai. Masa iddahnya itu sendiri sampai anak dalam kandungannya itu lahir. Hukum menikahi wanita hamil sebab zina, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun pada surah An-Nur ayat 3 sudah dijelaskan bahwa wanita pezina harus menikah dengan laki-laki pezina yang hukumnya haram jika seorang mukmin menikahi laki-laki pezina tersebut. Sedangkan anak hasil zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah menurut hukum. Anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya ikatan pernikahan. Meskipun terlahir sebab anak hasil zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sedangkan mengenai status anak dari hasil zina ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak dari hasil zina yang lahir setelah 6 bulan dari pernikahan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Dan yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah, anak dari hasil zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya atau bapaknya, tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu. Baiklah, itulah tadi hasil dari penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal saya menyampaikan materi hingga selesai. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.